Kemudian saya tadi tulis di sini, saya minta untuk kalian memasukkan foto profil, tapi nggak harus sekarang nih. Ya sesempatnya lah, kalau nggak minggu ini, minggu depan, kalau lupa ya minggu depannya lagi. Nah, saya akan selalu mengingatkan nih, ini penting supaya saya bisa kenal gitu ya. Kalau ya karena saya meminta kameranya nggak wajib dihidupkan, ya minimal ada foto profil di leads ya, terutama di leads saja lah, karena lebih gampang gitu untuk mengaksesnya. Baik, kita sekarang di pertemuan 7 tentang control flow. Control flow-nya ada 2 ya serinya. Seri yang pertama sebenarnya ada di week 6 dan kita mulai dari control flow yang pertama. Ini control flow yang pertama adanya di week 6, sementara kita udah di week 7, kita ketinggalan satu minggu ya. Control flow 1 terdiri dari when, loops, range. Kalau di C++ ini setara dengan si when ini setara dengan switch. Sementara kalau loops itu di C++ ada for gitu ya. Terus while. Ya, sebentar saya mau matiin ini dulu nih. Mengganggu. Kemudian range juga ada di C++, tapi dia bentuknya fungsi ya, range. Ini di C++. Kita akan membahas basic sintaksnya, bagaimana cara menulisnya, dan kalau sempat nanti sama algoritmanya. Algoritma adalah urutan ya. Mana yang kita tulis pertama, mana yang kita tulis terakhir, atau di tengah-tengah, dan seterusnya. When itu ada kalau di praktikum Android, when itu adanya di unit 1, tapi pathway-nya yang keempat. Jadi ini tinggal kita klik aja ya, dice roller app. Adanya di langkah step ketiga. Itu kalau mau belajar, atau ini setara dengan step 3 kondisional nih. Oke, di sini ya, when. Tapi when di sini lebih sederhana daripada yang sekarang kita kuliah teori. Kuliah teori agak lebih lengkap. Kemudian kalau di Visual Basic, dia adanya di bab 6, 7, 8 ya. 6, 7, 8. 6, 7, 8 ini isinya adalah mulai dari control flow yang pertama sampai control flow yang kedua. Itu di Visual Basic. Adanya di bab 6, 7, 8. Jadi kuliah kita sekarang lebih duluan ya. Lebih duluan daripada praktikum ya. Kalau praktikum Android, kita adanya di langkah yang cuma maju satu langkah doang ya. Kita kan kemarin di sini build a basic layout.
Kalau yang Visual Basic kelihatannya sudah sampai bab 2 kali ya, untuk bab 3 ya, event dan method. Saya rasa sudah sampai sini. Sini ada istilah event dan method, ini sama dengan Android, istilahnya sama dan cara-caranya juga sama. Ini apapun bahasanya, mau bahasa Python, bahasa C Crash, C Sharp, itu sama ya, event, istilah ini sama, event dan method, apapun sama bahasanya. Baik, kita klik when. Di dalamnya sudah ada Kotlin di dalam leads ini. Jadi saya setting menjadi embed ya, supaya nggak bikin window baru gitu. Jadi saya masukinnya di dalam. Oke, kita mulai. When biasa dipakai setara dengan switch ya. Switch ini dipakai di C++. Nah, katanya di sini instead of widely used switch statement, daripada banyak yang menggunakan switch statement, Kotlin memprovide konstruksi yang lebih jelas dan lebih fleksibel gitu ya. Kotlin menyediakan konstruksi yang lebih fleksibel atau jelas. Kalau lihat di sini di contohnya, kita ngomongin basicnya dulu. Basic sintak ya. Jadi when, kita lihat di sini, saya lingkarin aja deh ya. Ini dan ini gitu ya. When ini, terus ada curly bracket. Sementara kalau di C++ itu switch begini, tapi ada case gitu. Oke, ada switch, ada case. Kalau Kotlin, when, dan ini apa tuh, tanda panah ya, tanda panah. Di sini bisa lihat nggak ada tanda panah di sini? Oke. When ya. Di sini lebih maju daripada kalau kita lihat di basic syntax, di apa namanya, web page-nya basic. Aduh, kok pakai X sih? Basic syntax. Di sini lebih rumit karena when-nya ini dalam bentuk function, dalam bentuk function, bukan dalam bentuk case, sorry. Dalam bentuk function. Tapi nggak apa-apa gitu. Ini jangan dilihat ya. Ini diabaikan, jangan dilihat. Fokus aja sama when gitu ya. Fokus sama ini. Oke, gimana sekarang cara bacanya? Saya harus hapus dulu ini semua. Oke, terus gimana cara bacanya? Di sini ya ada keterangan bahwa ini adalah statement. This is a when statement. Nih, when statement. Nanti di bawah ada namanya when expression.
Nah, akhirnya kita bisa mencari tahu apa sih bedanya statement sama expression. Oke. Silakan dianalisis sendiri apa bedanya statement sama expression pada kebetulan pada contoh kasus when. When itu kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Kapan atau ketika. Ketika si objek ini bernilai 1 nih. Gitu maksudnya. Ketika objek ini bernilai 1, maka cetaklah 1. Ketika objek ini bernilai hello, maka print atau maka cetaklah greeting. Ketika si objek ini tipenya long, is ini adalah preserve word ya. Preserve word itu, tunggu sebentar, ini ada apa ini? Oh, di sini. Cookies ya. Preserve word itu artinya word yang sudah di apa? Preserve words, kata-kata yang sudah di apa namanya? Preserve atau reserve ya. Saya lupa namanya, reserved ya. Yang sudah dipakai oleh bahasa. Jadi ini nggak bisa lagi kita pakai. Else juga nggak bisa kita pakai untuk function. Untuk nama ya. Misalkan fun, else, nggak bisa. Jangan. Lebih baik dihindari meskipun ini bisa ya. Sekalipun ini bisa, lebih baik dihindari. Kita jangan ikut-ikut kalimat yang sudah reserve. Itu maksudnya. Oke, is adalah semacam keyword ya. Nanti kita akan belajar keyword juga sedikit. Atau sekarang saja deh ya, supaya nggak lupa. Anda bisa klik di sini, misalkan Kotlin keywords gitu. Nah di sini ya. Keyword kita cari is di sini. Ini dia is. Terus di atas kayak fun. Jadi si keyword ini adalah ya keyword itu. Keyword itu. Keyword yang dipakai oleh Kotlin, kumpulan-kumpulan keyword dan kumpulan-kumpulan operators yang dipakai oleh Kotlin. Lihat nih, cannot be used as identifier. Tidak bisa digunakan sebagai pengenal. Apa itu identifier? Ya, pengenal. Apa maksudnya pengenal? Misalkan fun as gitu. Ada fungsi namanya as. Ini nggak bisa, cannot be used. Gitu maksudnya. Ya, identifiernya adalah di sini. Oke, terus dan seterusnya ini ada kelas, do, nanti kita juga belajar else dan seterusnya. Oh ya, satu lagi saya mau kasih tahu ini operator untuk Kotlin, isinya tentang mathematical operator, ada juga tentang logical, terus comparison, ini sama ya di C++ itu istilahnya sama, logical adalah seperti ini, comparison seperti ini, C++ sama. Apa yang diisi di sini semuanya sama.
Ini juga sama. Di C++ juga ada yang selama ini kita lihat std cout, std ini maksudnya seperti ini. Oke, di when kita melihat ada lambang ini. Apa ini? Yaitu separate. Tunggu di sini ya. Separate the condition and body. Condition and body. When expression bercabang ya. Ada condition, ada body. Kita kembali ya. Kembali ke sini. Sebentar. Condition sama body ya. Di mana conditionnya, di mana bodinya. Di sini conditionnya. Bodinya di sini. Sama juga dengan switch. Di sini adalah condition. Kemudian di sini adalah body. Ya. Itu cara when ya. Tadi kita sampai sini ya. Apakah si objek yang ada di sini tipenya long? Is itu untuk memeriksa ya. Is itu untuk memeriksa apakah si objek yang di sini tipenya long. Bagaimana dengan C++? Ya, untuk sementara ini saya skip dulu ya. Apakah C++ juga mengenal is? Tapi kalau di Visual Basic ada. Di Visual Basic itu ada is. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan di kuis. Apakah di C++ itu ada ya? Kalau ini sudah pasti ada di C++, di Kotlin juga ada. Oke, jadi cara kerjanya ini si objek ini dicek satu persatu apakah dia nilainya 1, apakah hello, apakah is, apakah ini. Kalau ini sih tidak semuanya nggak sama dengan yang di sini, maka cetaklah gitu. Else cetaklah unknown. Itu cara kerjanya si when. Sama juga dengan switch nanti. Ini kalau diterjemahkan ke switch seperti ini, switch obj. Kemudian ini ada curly bracket, terus di sini ada case. Case 1. Tuh. Case hello. Tapi agak ke bawah ya. Agak ke bawah karena nanti akan ada apa namanya? Ada tindakan gitu ya. Case apa hello. Oke. Coba kita sedikit ngintip dulu ya. Apa ya? C++ switch. Terserah nih yang mana aja. Saya pakai yang paling gampang aja di sini ya. Langsung ke contohnya aja. Nih ya. Ada case A, ada titik 2, terus disuruh ngapain? Cout. Gitu ya. Jadi di sini titik 2 gitu, titik 2, titik 2. Terus apa cout ya? Cout. Tadi yang di sini apa? Sebentar ya. Nah, ini dia. Si print ini kan sama aja cout. Cout apa? 1. And line titik 2.
Terus kalau hello, C out. Jadi setelah hello dia ada titik 2 ini. C out apa? Greeting. Titik 2. Nah, break-nya gimana break? Break itu untuk memerintahkan komputer stop, jangan baca lagi di bawah, stop aja udah. Gitu maksudnya break. Ya. Oke, itu adalah when ya. Cara kerjanya semua ini dicek satu persatu. Kalau nggak sama dengan si nilai ini, kalau nggak sama maka kerjakan ini. Sama juga dengan switch yang tadi, oke? Izin tanya, Pak. Mau tanya? Iya. Iya, silakan. Bedanya when sama if di Kotlin itu gimana, Pak? Kan sama-sama percobaan buat ngecek ya, Pak. Kalau misalkan tahu saya sih kalau when itu cuma buat ngecek kondisi dalam satu variabel. Kalau if gimana, Pak? When dalam satu variabel, maksudnya variabel sih objeknya kan? Iya. Cuma satu ya kan? Iya. Berarti bedanya itu apa? Sama if. Kalau segini, secara kita cara membedakannya dengan dua kategori. Pertama adalah kategori basic syntax, kemudian kategori algoritma. Ya, begitu cara membedakan, ada dua kategori. Ya jelas secara basic syntax apa bedanya dengan if, yaitu cara penulisannya gitu ya. Kemudian kalau algoritmanya ya cara bacanya seperti ini. Nah, kalau if, bagaimana dengan if? If itu basic sintaknya seperti ini. If gitu. Kalau when seperti ini ya. Tetapi ada apa nih? Ada separate-nya itu katanya si apa tadi? Keyword ya. Kalau kita lihat di atas tadi. Switch itu seperti ini yang C++, tapi dia ada case. Case apa di sini? Case X misalkan, kalau di sini X ya di sini X. Ini titik 2 itu. Nah, katanya si Kotlin, oke di sini tidak ada more concis ya. Maksudnya dia cuma ngomong apa? Fleksibel dan clear. Lebih fleksibel itu ketika, tunggu sebentar di bawah, ada nggak ya? Oh, nggak ada. Lebih fleksibel itu maksudnya si Kotlin bisa di sini di mana ya? Tunggu sebentar. Di sini dia bisa pakai range. Di sini dia bisa pakai range kalau Kotlin. Kalau C++ dia nggak bisa. Artinya dia tidak fleksibel. Jadi kita harus bikin sendiri. Oke. Itu bedanya di C++ sama Kotlin. Kembali ke sini, apa bedanya if dengan when? Kalau ini kan kondisinya banyak ya. Kondisinya tunggu sebentar. Ini kondisinya banyak nih. Bagaimana ini dikonversi ke dalam if? Itu. Jadi semuanya tuh dicek. Kita nanti pakai ada if, else, kebalik ya, else if ya. Oh. Else if, Pak. Iya. Hah? Iya, Gimana? benar. Ya, yang tadi Bapak bilang benar.
kayaknya ini kita skip dulu if-nya ya. Saya kasih cuma sedikit aja, saya kasih sedikit aja lah. Ada nested if itu berarti ada if di dalam if gitu. Ini ada if di dalam if gitu. Terus ini secara singkat aja, ini caranya untuk mengkonversi ini ke dalam ini. Ya. Tadi kan ini katanya kondisinya banyak. Lah kalau kondisinya banyak berarti if-nya juga banyak, maksudnya begitu. If gitu ya. Cuma di bawah sini nanti bisa pakai else if atau tanpa else if. Kalau tanpa else if ya jadinya seperti ini. Kalau mau pakai else if-nya di atas, terus nanti ada lagi di sini. Ini saya bicara basic syntax ya. Khususnya yang ini basic syntax. Kalau yang ini udah mengandung algoritma ini karena ada urutan. Mana yang harus saya taruh di atas, mana yang saya taruh di bawah, kondisinya. Kondisinya mana yang harus saya taruh di atas duluan. Itu udah main algoritma itu. Ya. Coba sekarang ya. Mungkin gimana kalau kita praktekin aja nih. Gimana kalau kita coba, tunggu sebentar, ini mana sih? Nah, ya, gitu ya. Saya ada contoh kasus nih. Tapi contoh kasusnya ya sedikit saja, oke? Ini 0 lebih kecil sama dengan X, terus ini lebih kecil daripada 5, gitu ya. Jika, gini, tampilkan, apa nih, gini, tampilkan di luar, aduh, habis baterainya ini. Tampilkan di luar interval, maksud saya begitu. Jika X jatuh di luar interval, ya tampilkan di luar interval. Jika X jatuh di dalam interval, ya tulis di dalam interval. Kalau dia jatuh tepat di angka 0, ditulis tepat angka 0. Kenapa ini menjadi contoh yang penting? Contoh yang penting. Kenapa ini penting? Karena ini kan terkait, ini kan hampir sama dengan penilaian huruf A. Itu kalau Anda mendapat nilai 85 sampai 100. Nah, dalam bahasa matematiknya gimana? 85 lebih kecil daripada A, lebih kecil sama daripada 100. Jika, oke, satu lagi ya, misalkan ini B. Apa ya? B itu dari 69 kalau nggak salah. Sorry, 70 sampai 75. Gitu. Kalau jatuh di nilai jatuh di antara 70 dan 75, tampilkan nilai B. Ini udah mulai main algoritma ya, bukannya basic syntax lagi nih, karena basic syntaxnya tadi udah saya jelaskan di sini. Ya. Nah, gimana tuh? Nah, tapi tadi saya bilang kalau ini, contoh ini udah agak lebih maju daripada ini. Jadi ada main range juga. When ini bisa apa namanya? Si kondisional ini bisa menggunakan range, interval. Range itu kan yang tadi apa 0, ini kan range ini. Antara 0 sampai 5, intinya itu kan interval. Nah, kondisi ini bisa
mainkan ke dalam when, tapi tidak bisa ke dalam switch. Switch tidak bisa seperti ini. Nah, untuk melakukan ini, menerjemahkan ini ke dalam C++, dia harus pakai if. Dan ini satu persatu diurai gitu. Maksudnya diurai begini. Ini dulu dikerjain di dalam if yang pertama. If yang pertama gitu ya. Setelah itu baru mengerjakan yang ini, if yang kedua. Itu kita main algoritma nih. Mana yang duluan dikerjakan dan mana yang terakhir. Coba ya. Ke mana nih? Pertama ke Kotlin dulu, nanti baru ke CPP ya. Tunggu, saya hapus dulu. Ini ada play. Kita mau pakai apa contoh kasus yang ini aja deh ya. Apa tadi? X, terus oke, contoh kasusnya ini aja. Bagaimana when bisa merujuk ke sini? Sebenarnya agak melenceng sih ini. Agak melenceng nih. Gini, apa ya? Var X int gitu kan? Sama dengan misalkan 3 ya, misalkan 3. Loh, ini intelligence-nya kurang nih. So tahu nih. Di dalam Visual Basic kalau muncul seperti ini nih, muncul ada double, ada daftar apa yang harus kita ketik gitu. Ini namanya IntelliSense. Si komputernya niatnya mau membantu kita supaya kita nggak perlu ngetik, jadi tinggal diklik aja gitu. Itu namanya IntelliSense. Cuman kadang-kadang ya kayak tadi agak malah mengganggu gitu ya. Apa when gitu. When X, ketika X-nya itu angkanya 0, saya mau pakai algoritma naif ya. Algoritma naif itu ya lugu gitu. Algoritma lugu seperti ini, lugu banget gitu. Apa ya? Kalau dia 0 berarti tepat 0. Kemudian 1, kalau dia 1, X-nya 1. Dan ln apa nih? Berada dalam interval. Oh, ini tepat 5. Tepat 5. Terus else, berarti di sini else. Gitu. Else lebih dari
5. Coba ya. Kan. Tulisannya apa? Berada dalam interval. Gitu. Tapi kalau kita coba 5 ya. Ini saya rubah. Saya rubah menjadi 5. Maka nanti akan keluar ini, tepat 5. Run, tepat 5. Terus kalau ini saya rubah menjadi 6. Lebih dari 5. Bagaimana kalau minus 1? Nah, ini salah kan? Minus 1 masa lebih dari 5? Sebelum saya mau membahas ini, ya, saya mau membahas ini loh. Si X lebih besar daripada 0 dan X lebih kecil daripada 5, kalau intinya dijabarkan seperti ini. Ini kan sangat boros ya, boros tulisan. Jadi sebenarnya ada yang lebih singkat. Jadi gini, 0.5 gitu. Coba ya, kita coba gini. 0.5. Terus ini kita seperti ini. Ini jangan 5 deh, ini 4 aja. Kenapa? Kenapa ini 4? Nanti akan saya jelaskan. Tepat lebih dari 5. Ya. In range. Ngintip dikit ya, kita ke mana ya? Di sini, sebentar di sini. When expression. Oke, ini ya. Jadi pakai in ya. Ini yang saya lupa kayaknya. Moga-moga aja benar. Ya, ini ya. Kita lihat contohnya tadi. Ini matiin aja lah. Ini ya. Ini pakai range daripada kita tulis berkali-kali, ini kan pakai. Jadi ini basic sintaknya kelihatannya begini. Jadi dia pakai in sama titik 2 ya. In terus range. Ya, karena tadi kita lihat misalkan di loops. Nah, di sini ada loop. Di sini juga pakai in gitu ya. Dia biasa dipakai di for loop. Contohnya ini. Jadi basic sintaknya gimana tadi? Di mana dia ada in, kalau urusannya range, jadinya jadinya in sama titik 2 ya.
kita kembali ke Kotlin Playground. Sekarang kita ke apa namanya, C++ ya. Kita ke C++. Oh ya, tunggu sebentar. Kalau tadi saya lupa. Kenapa ini saya tulis 4? Karena kalau di sini saya tulis misalkan gini 5 ya. Sorry, di sini 5 misalkan. Ini 5. Nanti dia akan baca yang 5 yang pertama gitu. Ya, ini outputnya ini berada dalam interval. Ini kan outputnya si perintah yang kedua nih. Saya tuh pengennya yang di sini gitu. Saya kepengen ini yang muncul. Tapi kenapa ini yang muncul? Karena si when ini dia cek satu persatu dari atas. Maksudnya dari atas ini. Dari sini 1, 1, 2, 3, 4. Apakah X ini nilainya 0? Gitu. Tentu tidak. Kalau tidak, ke sini. Apakah X itu berada dalam 0 sampai 5? Iya, 5 itu memang berada 0 sampai 5. Ya udah kalau gitu cetak ini. Akhirnya begini kan. Nah, makanya ini jangan ditulis 5. Tapi ditulisnya 4. Supaya ketika si when-nya memeriksa apakah si X ini nilainya antara 0 sampai 4, enggak lah. Di luar ini. Berarti baca instruksi selanjutnya. Diperiksa apakah X ini nilainya 5, iya. Coba kita run. Jadinya tepat 5. Itu cara kerjanya. Nah, pertanyaan saya untuk Anda jawab, nggak tahu ntar mau jawab di UTS atau di kuis. Yang penting bagaimana kalau -1? Ini main algoritma ya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan algoritma, bukan pertanyaan basic syntax. Kalau yang kemarin-kemarin pertanyaan basic syntax. Yang drag and drop itu ya. Oke, sekarang ke C++ ya. CPP, SH. Bagaimana C++ menghandle ini. Bagaimana C++ menghandle ini dalam khususnya memakai when switch ya. Using namespace. Ini ke int x sama dengan misalkan 0 switch x case apa nih, case kalau dia 0 maka tampilkan apa berada di dalam interval. Tes dulu deh ya. Bisa nggak nih? Oke, berada dalam interval. Kalau gitu, ya kita copy paste aja. Tapi ya jangan banyak-banyak lah. Ntar waktunya habis. Yang penting cukup tahu aja. Caranya seperti itu. Kemudian kalau X-nya saya ganti 2, atau saya ganti 3, apa yang terjadi? Tidak ada terjadi apa-apa. Karena
apa nih, harusnya ada, harus saya agak lupa ya. Oke, ini default ya. Ada default. Di default checkout ya di luar gitu ya, di luar interval. Oke. Paham kan sampai sini ya? Nah, bagaimana kalau nanti ini 2,5 ini kan masih dalam intervalnya antara 0 sampai 5 kan? Kalau 2,5. Jadi apanya yang harus dirubah nih? Ini dirubah ya, Tipe float. data. Tipe datanya dirubah. Nah, disinilah. Tapi saya nggak tahu ya, coba kalau di Kotlin ya. Anda coba sendiri bagaimana kalau Kotlin ini pakai 2.5, apakah si ini bisa menghandle ini? Ya, kalau ini diganti, ini silakan Anda coba, Anda catat aja, tapi nyobanya jangan sekarang. Nyobanya sendiri aja di malam hari. Apakah ini bisa dihandle atau enggak ya? Kalau nggak bisa dihandle, maka kita pakai alternatif lain. Ini saya mau bahas ini dulu ya. Ini kan pertanyaan gini, gimana caranya ini bisa singkat seperti Kotlin? Gitu. Gimana caranya bisa singkat? Itu udah mainan algoritma. Ya. Pakainya algoritmanya pakai for ya. Tapi for ini nanti ya. For ini adanya di sini. Loops ya. For itu adanya di loops. Nah, saya tidak mau loncat-loncat dulu nanti ya. Jadi saya tidak membahas ini. Ini saya cuma mau bilang kalau ini gimana caranya ini supaya singkat. Pakainya for gitu. Dan kalau gini gimana? Nanti di dalam for, step-nya itu setiap 0,1 gitu. Semuanya diperiksain. Jadi 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 terus saja diperiksain. Oke, itu algoritma. Saya ingin memberi alternatif lain selain switch, yaitu apa namanya? If ya, if ini yang gampang aja deh, ini jadi integer yang gampang aja. If nah di sini tidak bisa seperti ini. Udah kita langsung aja tulis seperti ini. Nggak bisa seperti ini. Dia nggak mau jalan. Gitu. Nggak mau dia. Terus caranya gimana? Tadi diurai. Si ini diurai yang ini dulu. Oke. Caranya urai gimana? If X lebih kecil sama dengan 0, itu cara ngurainya. Kalau lebih kecil ya? Lebih besar, sorry. Lebih besar sama dengan 0. Ini kan X lebih besar sama dengan 0 kan? Yang ini. Kalau dibalik. Maka checkout. Tunggu sebentar. Jangan langsung checkout ya. Ini
harus mana sih ini? Selanjutnya kita mengurai yang ini. Ya. If. Nah, if lagi tuh. X lebih kecil sama dengan 5. Gitu. Tapi ingat loh ya, basic sintaknya. Basic sintaknya gimana? If parentesis sama bracket gitu. Oke. Nah, makanya ini tinggal diisi doang gitu. Saya ulang ya. If parentesis sama bracket. Nah, si parentesis yang pertama adalah X lebih besar daripada 0. Jika X lebih besar daripada 0, maka jika lagi, gitu, maka jika, nah begitu. Ini udah saya kasih lengkap nih basic sintaknya. Maka jika X lebih kecil daripada 5, maka baru tulis apa berada dalam interval. Itu kita coba ya. Oke, ini ya, berada dalam interval. Nah, kalau gimana cara penulisan kalau dia di luar interval? Kalau di luar interval itu kan bisa minus, juga bisa plus. Gitu. Ini agak lumayan susah nih kondisional nih ya. Ini saya ke bawahin aja ya. Moga-moga kamu paham nih kenapa saya ke bawahin nih. Saya tulis begini. Else if X lebih besar sama dengan, oh bukan, lebih besar dari 5 gitu. Misalkan ini saya tulis 6 gitu loh. Maksud saya. Misalkan ini saya tulis 6. Maka ketika komputer baca ini, ada yang lupa kan saya? Maaf ya. Saya lupa ngasih tahu kalau ini namanya condition ya. Condition itu hasilnya 2, yaitu true sama false. Ini condition nih. Ya. Mana sih? Gini, if parenthesis condition gitu bracket. Ini bisa statement, bisa argumen, bisa expression. Oh, intinya ini instruksi lah. Instruksinya apa kalau kondisinya true? Kalau kondisinya false, komputer akan baca ke bawah. Oke, paham nggak sampai sini? Ini yang tadi saya lupa ngomong nih. When juga sama gitu. When, tapi dia conditionnya di bawah ya. Condition itu bisa di bawah sini sama di sini karena ini objek tadi. Karena ini dan ini dicek.
dicek di sini. Nah, kalau di sini enaknya tuh ngeceknya ya di dalam parentesis ngeceknya lah. Kalau di sini ngeceknya di apakah di sini? Enggak. Ngeceknya tuh di line yang ini. Apakah objek sama dengan condition? Kalau nggak sama dia akan ke bawah. Baca lagi ke bawah. Sama juga dengan ini. Apakah si X ini sama dengan lebih besar dari 0 gitu. Dikondisikan di sini. Kalau true dia akan baca di sini. Kalau false di sini false. Kalau false dia ke bawah. Baca di bawahnya. Nah, sekarang ke sini. Ini 6, apakah kondisinya false atau true di dalam sini? Kalau diperbandingkan. Gini nih. 6 lebih besar daripada 0. Benar nggak? True. Kalau true, maka bacalah di bawahnya. Sekarang ini, 6 lebih kecil daripada 5. True or false? False. Masa 6 lebih kecil dari 5? False. Kalau false, baca di bawahnya. Sekarang, 6 lebih besar daripada 5. True. 6 memang lebih besar daripada 5. Ya sudah kalau gitu baca. Dia ke sini bacanya. Bukannya ke bawah ya, bukannya ke bawah. Gimana? Jadi di sini ditulis check out. Ini check out. Lebih dari 5 itu tes ya. Oh iya, ini ada yang kurang apa namanya, bracketnya kurang ya. Ingat nih bracketnya buka, yang bracket buka 1 2 1 2. Harusnya ini jangan di sini. Ini di sini ya. Susah juga nih. Ini nih. Tutup sama itu bisa ngelihat nggak? Ini gayanya tradisional nih begini nih. Yang ini berpasangan dengan ini, yang ini berpasangan dengan ini. Ya. Kita run. Oke. Coba begini. Mau nggak ya? Kenapa nih? If. Oke, ini harusnya ada di dalam. Tunggu sebentar. Sini kalau before else. Oh gini. Ya. Ya, seperti ini ya. Biar gampangnya gini. Tuh. Apakah 6 lebih besar daripada 0? Kalau iya, bacalah apapun yang ada di sini. Gitu loh ceritanya. Baca apapun yang ada di sini. Apa itu yang dibaca? Ya ini yang dibaca. Oke. Gitu. Kalau 6 lebih kecil dari 5,
Kalau memang benar, maka baca ini. Tapi kan nggak benar. X itu kan lebih besar, jadi dia bacanya ke bawah. Dan seterusnya ya. Oke, gitu. Secara algoritma, saya sudah benar. Tapi tadi kenapa salah? Itu basic sintaknya yang salah, bukan algoritmanya. Yap, gitu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau ini minus? Oh, saya tidak akan menjelaskan, ini mungkin pertanyaan kuis atau UTS. Terus bagaimana dengan Kotlin? Apakah Kotlin ini juga ada if conditions? Kita cari if expression di sini. Nah, ternyata ya sama aja. Basic sintaknya gimana? Basic sintaknya kita lihat di sini ada kesamaan nih Kotlin. Jadi yang barusan saya menerangkan CPP SH itu juga saya harap peminat Kotlin menyimak juga karena ini sama. Nih, ya. Khususnya yang ini. Terus juga ada else. Di mana Anda gini. Di sini kan ada tulisan nih. Jika Anda pakai if, maka else adalah wajib. Mandator itu artinya wajib. Di mana ada if, Anda harus pakai else. Itu kalau di Kotlin. Harus ada else. Ini if, ini ada else. Nah, sementara kalau di CPPSH itu tidak ada else-nya. Itu ada else di situ. Bukan begitu ya. Ini kan pasangannya dia. Sementara yang ini else-nya mana? Nggak ada. Berarti bisa dong. Maksudnya bisa dikompil. Ya ini bisa. Tanpa else di C++. Nah, kalau di Kotlin, apakah bisa? Tuh ya. Ini when saya lewatin aja ya. Udah selesai kan ini when udah selesai. Terus kemudian ada yang harus saya jelaskan di sini karena ada kemarin ada yang di pending, yaitu repeat ya. Bagaimana cara pakai repeat? Ini ya. Repeat ini udah mulai loops ini ya. Kita ke sini sekarang. Oh iya, sini belum ya. Ini kurang lebih sama sih. Ya. Oke, ke sini dulu ada yang belum saya selesaikan. Jadi tadi saya menjelaskan ini ya. Aduh, ini mouse-nya habis. Tadi saya cuma menjelaskan ini, bagaimana dengan ini? Gitu. Ini adalah fungsi. Ya. Ntar nih baterainya saya copot dulu. Ini adalah fungsi ini. Namanya case. Fungsi case kayak apa sih bentuknya? Ada di sini. Ya. Case dia butuh wadah. Wadahnya adalah objek, tipenya apapun, any itu
any adalah tipenya terserah dah apa gitu. Nah, ketika case dipanggil dan memberikan nilai di dalam parameter ya, di dalam parentesis, gitu, maka hello ini akan di pass ya. Pass itu apa ya? Kalau seringkali di tutorial itu kita melihat passing. Kemudian ini di passing ke sini, ke OBJ. Tadinya kan dia ada di sini, terus dia ke sini, ke objek. When objek itu adalah hello, gitu maksudnya. Ketika si objek ini nilainya hello, maka cocokkan, bandingkan apakah satu itu hello, bukan. Apakah equal, gitu. Apakah si nilai objek ini sama dengan satu, bukan. Objek ini kan tadi udah di passing, namanya hello gitu. Kalau bukan dia ke sini. Nah, apakah objek itu adalah hello? Iya. Kalau iya, maka cetaklah ini greeting. Coba kalau kita run, maka yang muncul pertama kali adalah greeting di sini. Ya. Di sini greeting. Terus yang ini komputer akan baca ini. Kalau ini udah selesai, sekarang komputer baca yang ini. Apakah si angka 1 ini di passing ke objek sini, apakah 1 sama dengan 1 gitu? Iya, kalau iya ya cetak 1, jadi cetak 1 gitu. Dan seterusnya ya. Jadi ini belum udah dikasih campuran function ya, when, tapi dia di dalam function. Tapi tadi saya sudah memberikan contoh when tanpa function tadi di sini kan. Dia langsung gitu ya, tanpa function. Mana tadi ya? Oke, terus bagaimana dengan when expression? When expression ya kurang lebih sama ya. Cuman bedanya ada di sini. Jadi dia nyetaknya sama-sama function. Tapi di sini printnya dipindah. Printnya dipindah ke sini. Ini urusannya basic syntax atau algoritma ini. Kalau kayak gini nih. Urusannya adalah basic syntax ya. Karena baik mindah dari sini ke sini itu hasilnya tetap sama kalau diganti gitu ya. Ini dipindah ke sini, print 1 gitu. Kemudian kita panggil aja when assign hello gitu. Itu hasilnya sama aja. Jadi ini urusannya apa? Sintak. Bukan algoritma. Kalau algoritma ini harus dipindah ini urutannya. Mana yang duluan dibaca komputer, mana yang terakhir dibaca komputer, itu yang dimaksud dengan algoritma. Coba aja kalau ini misalkan gitu ya. Khusus yang hello, khusus yang di sini hello, kita print ya. Tapi di sini tuh hello print 1. Iya. Print ini kan. Coba
Gitu ya. Saya pindah printnya yang tadi ada di sini, pindah ke sini. Tapi hasilnya tetap sama. Berarti ini masalah basic syntax lah kira-kira ya. Oke, when expression sudah selesai. Kita lanjut ke loops. Loops adalah ngulang-ngulang ya. Diulang-ulang loops. Kotlin mendukung semua loops pada umumnya. Apa itu loops pada umumnya? Yaitu for, while, do while. Di Visual Basic ada C++, C#, terus Java. Coba kalau Python ada nggak? Python loops. Kelihatannya ada nih. Oke, tuh pakai for nih. Ini for. Gitu. Jadi ini umum ya. For itu dipakai di hampir mungkin di semuanya mungkin ya. Yang penting dia commonly lah. Next, kita mulai dari for. Bagaimana basic syntax-nya? Basic syntax di Kotlin seperti di bawah itu. Ini ya for, in, gitu. Bagaimana dengan C++? Nah, C++ yang saya terangkan di sini adalah C++ di bawah 20 gitu. Mungkin lebih amannya saya pakai C++ 14 aja deh ya. Jadi dari 14 dia langsung ke 17 terus langsung ke C++ 20. Saya pakai C++ ini aja lah ya. Nah, di sini di loops ini di for C++ 20 tuh hampir sama, dia juga pakai, kalau nggak salah juga pakai in juga ya. Oke, C++ 14 aja ya. Jadi gini for, ini initialization, terus ini increment, ini condition, increment, or decrement. Panjang ya. Nah, kalau disingkat jadi mungkin gini, biar nggak pusing begini. A, B, C. Gitu. Ada bracketnya ya. Atau mau bracketnya di sinilah lebih gampang lagi. Daripada di bawah nanti bingung letaknya ya. Apa yang dimaksud dengan inisialisasi di dalam C++? Masih ingat nggak? Ada deklarasi, maka ada inisialisasi. A sama dengan 0, ini adalah inisialisasi. Ya. Tapi kalau int A, ini deklarasi doang, inisialisasinya nggak ada. Inisial itu kan bahasa Indonesia adalah awal. Inisial adalah bahasa Indonesia awal. Masih di C++, jadi for inisialisasinya begini, int A sama dengan 0. Apakah harus 0? Enggak, bisa juga 3, bisa juga 4 gitu. Terus condition tadi. Conditionnya adalah A lebih kecil daripada 5.
Terus increment tuh begini, A plus plus. Incrementnya itu cuma nambah satu kalau plus plus A plus plus. Gini, komputer tuh membaca ini sama aja dengan A sama dengan A tambah satu gitu loh. Paham nggak? Ini ya. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Jadi ini disingkat menjadi A++ gitu. Berarti A++ ini boleh dong diganti menjadi A sama dengan A plus 1? Boleh. Boleh aja bentuknya seperti ini. Tapi lebih singkatnya mendingan begini aja. Terus bagaimana dengan decrement? Decrement itu pengurangan, berarti A minus minus. Ya. Kalau A minus minus ya berarti seperti ini. Oke. Terus ini hitung sebentar gini ya. Ini kan artinya apa? Inisialisasi, berarti A-nya nilainya 0. Terus setelah komputer membaca ini, komputer akan membaca ini. Ya. Di sini kan comparison ya. Comparison itu dibandingkan apakah A atau condition lah. 0 ya. 0 itu lebih kecil dari 5. True. Gitu. Ya benar. Nah, kalau benar, setelah melakukan ini, sorry saya ulangi. Kalau benar, lakukanlah ini di sini. Misalkan apa? Cout benar, misalkan. Disuruh nyetak, disuruh tampilkan kata benar gitu di komputer. Coba, kenapa sih saya harus C++ dulu? Karena C++ ini panjang, sementara nanti Kotlin itu singkat banget itu ngejelasinnya. Khususnya C++ 14 ya, yang agak panjang. Kalau kalau C++ 20 mungkin bisa lebih cepat, cuman masalahnya kan tidak semua online compiler itu bisa, tidak semuanya bisa. Mana sih ini? Ini kan C++ 14 nih. Tidak semuanya bisa C++ 20. Oke, gimana tadi? Misalkan int reach ini for a, misalnya int a sama dengan 0 gitu. Itu kan inisialisasinya. Terus ini boleh pakai spasi ya. Saya pakai spasi aja biar nggak terlalu dempet. A lebih kecil daripada 0, lebih kecil daripada 5 gitu. Terus A++. Terus apa yang diulang? Yang diulang adalah ini, yang diulang-ulang. Pekerjaannya diulang-ulang. Ini apa? Benar gitu. Ini ya, supaya dia benar-benarnya itu di bawah, ke bawah. Sementara kalau dia tanpa ini, nanti dia benar-benarnya ke samping gitu. Oke, ini adalah sintaksnya. Coba kita run. Lama juga ya. Halo.
Atau di sini ya. Execution. Itu ya. Benar-benarnya dia ke bawah, kalau dia gini benar-benarnya ke samping. Nah, makanya saya kasih ini biar enak bacanya. Loh, kok nggak mau? Gini. Oke. Oke, terus komputer bagaimana cara bacanya? Ini saya udah selesai nih basic sintaknya, ya. Basic sintaknya udah selesai. Sekarang algoritmanya gimana? Cara komputer baca tuh gimana sih nih? Jadi pertama yang pasti ya komputer baca ini for. Nanti dia akan ke sini. Oh bukan ya, bukan, sorry. For itu umum sih, tanpa IO stream bisa kok. Tanpa IO stream dia bisa jalan. Pokoknya dia baca for, oke, for itu gunanya untuk mengulang. Nah, nanti di memori dia sudah menyiapkan ruangan buat dia nih. Oke, A sama dengan 0. Terus kondisinya A 0 lebih kecil daripada 5 kan true ya kan? True. Kalau true, lakukanlah ini. Makanya muncul benar. Oke? Nah, terus setelah melakukan ini, ke sini. Gitu. Habis dari sini, ke sini. Habis dari sini, ke sini. Bisa paham nggak? Coba saya kasih warna yang sini ya. Terus habis dari sini, dia loncat ke sini. Ini urutan komputer membaca. Terus dia ke sini. Gitu. Jadi loncat-loncat ya. Habis itu pakai warna apa nih? Ungu deh. Nah, habis dari sini dia kemana? Dia ke sini, kemana nih? Apakah balik ke sini? Tidak ya. Ini cuma sekali doang. Habis itu dia ke sini. Gitu. Jadi ini kan awalan di dalam memori, dia nilainya 0. Terus dia ke sini. Apakah 0 lebih kecil daripada 5? Iya. Kalau iya berarti ke sini. True. Maka muncullah ini. Benar. Habis itu dia ke sini. A++ tuh yang ini. Ini ditambah 1. Gitu. Kalau ditambah 1, dia ya berubah jadi 1. Setelah melakukan ini, dia ke sini. Apakah 1 lebih kecil daripada 5? True. Ya kalau true, dia ke sini. Print. Benar. Ini print benar. Habis itu dia ke sini. A-nya kan tadi 1. Karena ada plus-plus, jadinya 1 tambah 1, jadinya 2. Setelah itu dia ke sini. Apakah 2 lebih kecil daripada 5? True. Ya, dia ke sini. Cetaklah. Cetak. Setelah nyetak dia ngapain? Dia ke sini. A-nya kan tadi 2. Terus ditambah plus-plus jadinya 3. Habis itu dia ke sini. Gitu aja terus ya. Saya rasa 3 kali ya cukup. Moga-moga udah nempel di kepala tuh. Saya kasih ngulang sampai 3 kali. Terus menurut basic syntax dimungkinkan adanya for di dalam for. Wah, makin mantap ini ya. Ada for, terus di dalamnya ada for juga.
Jadi gini. For, saya kasih yang singkat tuh seperti ini, gitu kan? Terus di dalam for ada for lagi di sini for, gitu. Ya, supaya nggak bingung ya begini. Supaya nggak bingung. Nah, begini. Ini kan bodinya nih. Ini condition. Ya. Kok condition? Bukan ini. Tadi ada apa? Ada init. Terus condition. Sama increment. Atau decrement. Terus ini body. Gitu. Nah, di dalam body ini bisa juga ditambah for lagi. Gitu. Nah, biar nggak bingung. Tunggu, ini salah dia. Oh iya bener. Nah, begini biar nggak bingung. Gitu. Paham ya? Nah, for ini nanti akan saya kasih pertanyaan nanti ya. Mungkin di kuis minggu depan. Bagaimana cara bikin begini. Misalkan ya. 10, 11, 12, 13, 14. Gitu. Maksudnya ini hasilnya gitu. Hasil yang ada di sini. Gimana caranya bikin hasil output 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya, menggunakan for di dalam for. Udah saya kasih ini loh, udah saya kasih kisi-kisinya ya ini. For di dalam for itu bisa loh bentuk seperti ini gitu. Oke, kita ke Kotlin ya. Ini masih ngomongin for ya tadi ya. Bagaimana dengan Kotlin? Oke, kita lihat di sini ada apa nih? Objek ini tidak bisa diubah-ubah lagi gitu katanya karena file ya. Terus objek ini merupakan dalam bentuk daftar, dia bisa mengandung banyak nilai. Kex ini bisa mengandung banyak nilai dan nilainya ada 3. Nilainya ada 3. Oke, coba ini bisa nggak saya, oke gitu ya. Ini udah langsung ke sini ya. Nah, di for ini cake-nya ini kan ada 3 ya. Jadi dia muncul 3 kali. Apanya yang muncul 3 kali? Ini. Masih ingat nggak bahwa sintaksnya ya. Sintaksnya si for ini ini ya. For-nya Kotlin sama. Dia cuma in doang gitu ya. Di sini body. Nah, body inilah yang diulang-ulang. Diulang-ulang. Jadi ini yang diulang-ulang nih. Nah, diulang-ulangnya berapa kali? Berapa kali? Tergantung yang ada di sini.
Cuman ada sedikit pertanyaan nih. Ini kok jadinya cake ya? Nah, coba kita lihat di sini ya. Moga-moga bisa lebih jelas. Moga-moga ada apa namanya? Ini dia nih ya. Ya ini sintaksnya nih. For item in collection. Ini terserah ya. Ini kan dalam hal print ya. Nggak harus print sebenarnya. Tapi intinya ya inilah yang diulang. Inilah yang body. Ya. The body of for can be blocked. Bisa diblok. Bisa juga tanpa blok. Di C++ juga tanpa blok bisa. Dia menggunakan indent sama kayak C++ 20 sama kayak Python gayanya. Sama kayak Python. Jadi si print ini kalau di enter dia di sini. Di enter tuh maksudnya baris baru. Nah, di sini. Print. Tapi kalau printnya itu ngetiknya di sini, dia nanti error sintak. Nggak ngerti si C++ 20 itu nggak ngerti. Nah, kita lebih baik pakai ini ya. Baik C++ 14 maupun Kotlin yang sekarang ini. Biar gampang ini milik siapa gitu. Lebih baik kita pakai block brackets. Oke, ini contohnya nih ya. Oke, jadi si Kotlin ini kelihatannya dia langsung auto declare. Kalau di dalam C++ auto itu kan terserah deh mau tipenya apa gitu kan. Di C++ kan ada auto i gitu, sama dengan 0. Kalau ini 0 berarti i-nya adalah int gitu misalnya. Karena ada auto gitu. Nah, sama juga nih kelihatannya si for ini tanpa mendeklar ini tipenya apa sih gitu. Nggak dikasih tahu, tapi kalau di atas sih ada ya. Bisa dikasih tahu, bisa enggak. Ya, itu dia. Nih. Jadi ada ini adalah deklarasi ya. Declaration mendeklar bahwa ada objek namanya item, tipenya integer gitu. Kalau di bawah ini maksudnya ini, dia tanpa type, tanpa tipe. Kalau declare tetap declare ada objek i gitu. Ada objek i, terus ini ada range antara 1, 2, 3. Kemudian cetaklah nilai i selama 3 kali. Kok tahu 3 kali? Karena ini anggotanya kan ada 3. 1, 2, 3. Anggotanya loh ya. Bagaimana kalau dirubah? Ini bisa dirubah nggak? Oke, ini bisa dirubah ya. Coba saya rubah menjadi ini 2, ini 4.
akankah ini dicetak 3 kali gitu maksudnya? Akankah itu dicetak 3 kali? Coba ya, kita apply. Ini yang 2, 3, 4 ini adalah miliknya dia nih. Tahu dari mana? Oke, kita buktikan. Coba kalau ini begini. Print I gitu. Nah, ini 6-nya ini punyanya dia nih. Harusnya berarti susah juga ya. Gini. Saya kasih di sini print ln gitu. Tahu deh isinya apa. Pokoknya print ln aja gitu. Nah, yang mau saya garis bawahi, jangan sampai terkecoh nih bahwa ini akan dicetak 4 kali, mentang-mentang di sini 4. Bukan begitu. Tapi adalah isi dari anggotanya. Anggotanya ada berapa? 1, 2, 3. Gitu. Berarti dicetaknya 3 kali. 1, 2, 3. Gitu. Cetak 3 kali, apanya yang dicetak? Pertanyaannya kan itu. Adalah nilainya si I. Nilainya I yang dicetak. Berapa nilainya I? Nilai I 2, 3, 4. Itu ya. Jadi sekumpulan data yang ada di sini itu di passing, lagi-lagi kata passing. Diberikan ke I. Tapi satu persatu, 2 taruh di I terus cetak. Jadinya 2. Setelah selesai, yang ini 3 di passing ke sini, dicetak. Itu ya. Kita kembali ke mana tadi ya? Sini. Nih. Jadi ini kalau dijadiin I bisa I, asalkan ini juga I. Gitu ya. Kue. Ini juga kue. Bagaimana komputer membaca nih? In cakes. Di dalam cake itu ada berapa? 1, 2, 3. Ya udah nanti nyetaknya 3 kali. Terus apa yang dicetak? Ya masing-masing ini. Carrot di passing ke kue. Cheese di carrot di passing ke kue terus dicetak. Cheese di passing ke kue terus dicetak gitu. Kok coklat jadi ini satu persatu ya, jadi bukannya carrot cheese coklat 3 kali gitu. Tapi diurai carrot cheese coklat. Ini kan cakes dalam bentuk variabel yang ada daftarnya gitu ya. List of ini udah mainnya terlalu ke depan ini. Ini bukan pertemuan sekarang sebenarnya list of nih. Ya hampir sama kayak array ini. Di C++ juga ada sebenarnya list juga ya. Ini fungsi. Oke, yang perlu terus mana yang harus dilihat? Patch-nya yang ini atau patch-nya yang ini? Kalau secara generiknya tuh yang ini. Generik tuh yang paling dasar tuh ini sebenarnya. Ya. Di sini juga sama di Visual Basic juga sempat dijelasin di sini. Ada step-nya juga di Visual Basic juga menggunakan kata-kata step. Oke, ini waktunya udah lewat ya. Sudah 2.40, nanti ditungguin sama dosen kelas besar. Untuk sementara kita sudahi sampai for ya. Kita baru sampai loops tapi for. Nah, minggu depan kita mulai dari sini lagi ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf saya sudahi karena waktu sudah habis.
Apabila ada pertanyaan bisa langsung ke WhatsApp. Dan apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.